Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Benar Ramadan dan rekan saya, Pak Jadi Zahwani Ahmad, akan presentasikan hasil tugas yang telah kita kerjakan. Ini dari tugas pertemuan 11, kita presentasikan untuk memenuhi UAS mata kuliah Teori Informasi. Adapun judul yang kita bawakan adalah Analisis Kapasitas Kanal Wi-Fi 2,4 GHz dan menggunakan pemodelan Shannon-Hartley dan uji tekanan degradasi NSR dengan iProf 3. Kita mulai saja. Yang pertama yaitu kanal yang dipilih adalah router WiFi rumah dengan menggunakan gelombang radio SM 2,4 GHz dengan pemakaian sehari-hari dan penggunanya adalah satu keluarga saja. Dan ini untuk dana lokasi pengujiannya dari titik 1, 2, 3, titik 1, titik 2, kemudian titik 3 ini merupakan lokasi pengujian. Jadi pengujiannya terbagi menjadi 3 skenario. Skenario 1, skenario 2 masih di dalam satu rumah tapi beda ruangan dan terhalang satu tembok. Dan yang skenario ketiga ini terhalang, ini ada satu tembok ya, dan 2 tembok yang di sini dan di luar rumah. Adapun SSID-nya adalah Zattun dengan bandnya yaitu 2,4 GHz dan bandwidth kanalnya 20 MHz dan perangkat yang terhubung sehari-hari itu sebanyak 6 device bersamaan. Dan untuk link rate max access point-nya itu udah di 130 megabit per second. Kenapa kita memilih kanal ini? Karena ini merupakan kanal data yang digunakan sehari-hari. Parameternya dapat diukur langsung menggunakan RSSI, MCS, dan link rate. Kemudian tingkat darah dapat divariasikan secara terkendali lewat jarak dan penghalang fisik. Ini yang tadi ya, skenario ini sebagai tingkat darahnya. Kemudian ini pemetaan ke diagram Shannon, di mana router ini berfungsi sebagai transmitter, udara ini sebagai kanal, dan laptop sebagai receiver. Ini untuk diagramnya. Jadi untuk secara flow-nya ini dari sumber informasi menggunakan data iPerf 3, kemudian transmitternya yaitu router Zattun. Untuk kanal yang digunakan adalah band 2,4 GHz dengan bandwidth-nya yaitu 20 MHz. Dan ini sumber darahnya yang tadi angka noise-nya itu kita ambil minus 66 nih sebenarnya, nih saya tipe ketika membuat diagram. Ini noise asumsi, nanti akan dijelaskan lebih detailnya. Kemudian receivernya itu menggunakan laptop dan tujuannya adalah aplikasi. Yang di sini nanti kita pengujiannya menggunakan aplikasi. Nah, ini data bandwidth-nya 20 MHz dengan lebar kanal RF diturunkan ke link rate 130 megabit per second JS15 dengan 802.11n. Kemudian untuk daya sinyalnya ini kita ambil angka 41, negatif 72 dan negatif 69 dBm, di mana RSS ini terukur pada skenario rendah, medium, dan tinggi. Dan untuk daya deraunya ini minus 96 dBm. Ini merupakan daya derau teoretis, jadi bukan derau yang angka realnya ya, karena kita bisa dapat angkanya itu secara teoritis saja. Kemudian ini pemodelan matematisnya, di mana kanal ini bersifat asimetris, yang mana jumlah spasial streamnya berbeda per arah. Adapun rumusnya seperti ini untuk rumus kanalnya. Kemudian ada asimetri arah dari iWDEV web, ini interface-nya ya. Arahnya yaitu downlink dari access point ke laptop. Jumlah MCS-nya adalah 12, jumlah N-nya adalah 2, dan nilai C teoritisnya atau kanal teoritisnya adalah 293 megabit per second. Dan untuk uplinknya, ini transaksi antara laptop ke access point, MCS-nya adalah 7, dan nilai kanal teoritisnya adalah 146 megabit per second. Ini untuk hitungan baseline-nya, dengan nilai RSSI minus 74 dBm, didapat nilai kanal 2 dan kanal 1-nya itu yang kanal 2-nya sama ya ini, atau kanal teoritisnya 293 Mbps dan 146 Mbps. Adapun catatan pemodelannya yaitu tabel skenario menggunakan pendekatan konservatif single stream N_SS agar nilai C atau nilai kanalnya itu tidak dilebih-lebihkan. Kemudian ada metode pengujian dengan draw, 3 tingkat degradasi melalui jarak dan penghalang fisik. Jadi ada tiga tempat tadi itu jadi 3 skenario, yaitu skenario rendah, medium, dan tinggi. Untuk rendah ini jaraknya kurang dari 1 meter dan tanpa penghalang. Jarak 1 meter dari router ya, dari bagian router atas ke bawah itu didapat nilai SNR-nya 54 desibel dan nilai pH-nya 130 megabit per second, dan RSSI-nya terukur.
Kemudian skenario keduanya ini jaraknya kurang lebih 5 meter dengan penghalang satu tembok tapi masih di dalam rumah. Untuk nilainya yang didapatnya itu 72 desibel dengan nilai SNR 23 desibel. Resesinya masih terukur dan yang skenario tingginya ini jaraknya sekitar 10 meter dengan penghalangnya sebenarnya bisa dikatakan dua tembok ya. Dan kondisinya di luar rumah. Ini nilai SNR-nya 26 desibel dan resesinya masih terukur. Adapun beban uji yang diterapkan yaitu melakukan streaming YouTube 4K berjalan simultan, kemudian dijalankan iProof 3 dengan 16 paralel proses, kemudian ada sampling matrix setiap 5 detik, nanti detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk kondisi draw lingkungan, hanya ada satu tetangga overlap di channel 11, di sinyal 19, kemudian ada 3 jaringan lain sebenarnya di sekitar lingkungan itu, tapi beda channel, jadi di channel 3, 4, dan 6, sehingga ini tidak overlap. Kemudian interferensi co channel terbukti minim. Oke, bagian berikutnya dijelaskan oleh rekan saya, Pak Jadi. Oke, dalam proses pengambilan data untuk sampling untuk pengujian Sorry Mas Panji, suaranya kurang jelas. jelas sekarang Oke, cukup kurang. cukup. Oke, jadi untuk pengambilan data itu dari ini ya, pengambilan datanya uji sampel dari perangkat laptop. Kemudian supaya data tersebut persisten, supaya kita bisa pantau, datanya diinputkan ke time series database. Di sini namanya ada InfluxDB. Nah, data InfluxDB ini menerima data dari klien, dari perangkat laptop, itu Telegraph yang diinstal di laptop saya kebetulan sebagai objeknya. Kemudian datanya divisualisasikan menggunakan Grafana. Nah, dan secara interval pengambilan datanya itu setiap 5 detik gitu. Di push ke time series database InfluxDB. Ada bukti pengukuran parameter yang paling bawah itu ada terminal ya di kebetulan saya pakai laptop Linux jadi bisa dilihat ada command iwdef interface link itu terdapat muncul parameter kanal channelnya gitu. Dan apa ya, ya deskripsi interface-nya seperti itu. Kemudian ada yang kanan itu ada kondisi congestion environment ya. Menggunakan command juga, command Linux, nmclb dev wifi list gitu. Terdapat banyak SSID gitu. Kebetulan objek yang kita pakai itu yang SSID Zatin gitu. Di mana channel 13 gitu kan itu SSID Zatin itu ada CHAN gitu. Nah itu relatif bersih ya. Cuman ada satu SSID itu yang overlap gitu kan, yang Bandung 360 dengan sinyalnya lemah juga. Lanjut. Oke, di sini ada bagian hasil uji tekanan ya. Eh, kita melakukan pengujian sebanyak 3 kali dengan 3 tempat yang berbeda, mulai dari kiri terendah sampai tinggi itu. Kita bahas yang terendah dulu yang paling kiri. Eh, di kami udah buat ya dashboardnya itu untuk memantau aktivitas si channelnya gitu. Nah, ada data-datanya terlihat dan kita kumpulkan dan didapatlah data-data seperti yang level rendah ini ada RSSI negatif 41 dpm, SH 4, PHY-nya 130 Mbps, cek realitasnya 39 Mbps, downloadnya 18 Mbps, dan uploadnya 0,37 Mbps. Itu. Kemudian downloading juga gitu kan, sesuai dengan apa yang ditampilkan di dashboard Grafana, kita cantumkan datanya ke tabel ini. Bahkan sampai yang pengujian yang tinggi itu emang kita uji jauh dari perangkat sinyalnya gitu. Nah, di sini ditemukan gitu kan bahwa PHY bitrate itu turun monoton itu dari 130 ke 52 lalu ke 39 Mbps. Itu seiring degradasi gitu. Sementara efisiensi spektral N-nya itu tidak melampaui 15% gitu. Next.
Kemudian kita bandingkannya Shannon dan realita. Mengapa si throughput itu emang jauh di bawah batas teoritis gitu ya. Secara teoritis C-nya itu ada 359 Mbps itu. PHY Bluetooth-nya 130 Mbps. Throughput-nya 18,6 megabit per second dan efisiensinya itu 5,2%. Dan dari data tersebut didapat dari cek PHY itu ada modulasi diskret ya bukan bertemu. Mana MCS 15 itu tangga tertinggi itu pada protokol 802.8n gitu dalam 20 MHz 2SS. Nah, di atas kurang lebih 31 desibel gitu. Nah, tambahan si SNR juga tidak dapat diproduksi gitu throughput. Kemudian dari PHY ke throughput terdapat overhead ya 802.11 ada preamble ke CSMA/CA ACK dan interframe spacing. Tambah kemungkinan juga bottleneck di sisi server pengujian. Nah, kemudian poin ketiga ada dua rejim perilaku itu. Dimana ketika SNS lebih dari 31 desibel, berarti si rejim itu jauh. Si throughputnya dibatasi oleh si arsitektur eh, perangkat jaringan itu sendiri. Gitu. Ketika SNR-nya kurang dari 25 desibel, berarti si rejim itu sensitif. Jadi tiap penurunan dB itu langsung menurunkan MCS. Gitu. Jadi si Shannon ini adalah batas atas gitu yang memang tidak dapat dilampaui, tapi bukan target yang memang dapat dicapai seperti itu. Next, oke, di sini ada tantangan ya, gitu kan, dalam pengujian dalam pengerjaan tugas ataupun UAS ini gitu kan. Ada pun 4 kendala ya yang kita rangkum. Yang pertama ada noise floor yang tidak terbaca itu karena driver perangkat laptop saya emang tidak mengekspos parameter noise itu melalui komen IW gitu kalau di Linux IW dev survey dump dan di Android DV Manager API juga tidak menyediakannya gitu itu mungkin keterbatasan perangkat device and device gitu. Jadi Synapse 4 ini kita ambil aja secara teoritis gitu dari persamaan thermal lalu divalidasi silang dan perilaku citra. Kemudian kita ambil ya variasi asumsi negatif 96 desibel. Nah, jadi asumsi ini tuh perlu dibuktikan untuk tidak sembarangan. Jadi ada pun kandidat itu kayak negatif 85 gitu kan, senar 11 desibel dan negatif 60 km tersingkir gitu kan, karena tidak sanggup menopang 64 km Viper 6 yang teramati yang bertahan pada MCS 7. Kemudian ada poin ketiga itu ada sinkronisasi data ya. Nah, karena pencatatan manual itu berisiko ya dalam memasangkan aksesi dan throughput dari momen yang berbeda. Dan kita pun membangun pipeline gitu kan untuk storing data mulai dari telegraph ke InfluxDB lalu visualisasi ke Grafana dengan sampling 5 detik agar seluruh metode itu terekam pada timestamp yang sama. Kemudian ada yang poin terakhir itu ada titik kegagalan itu yang memang tidak tercapai. Nah di situ belum memenuhi ya karena itu karena masih tetap berhubung gitu. Masih tetap terhubung dari tiga skenario yang kita uji gitu. Jadi secara saturasi beban itu belum teruji. Nah, si kegagalan itu didefinisikan ulang sebagai degradasi fungsional ya, dan uji saturasi UDP dicatat sebagai pemenuhan berikut. Next. Oke, nah dari apa yang kita kerjakan didapati kesimpulan bahwa si kanal Wi-Fi 2.4 GHz ini berhasil dimodelkan dengan Shannon Hartley menggunakan base dengan 20 MHz dan noise floor teoritis negatif 96 desibel yang konsisten dengan perilaku modulasi adaptif. Kemudian kedua ada degradasi terhadap penurunan PHY bitrate secara monoton dari 130 ke 39 Mbps membuktikan sensitivitas kanal terhadap penurunan SNR. Kemudian terakhir, efisiensi spektral ini tidak pernah melampaui 15%. Dan itu menegaskan bahwa si Xenon itu sebagai batas atas teoritis, bukan target operasional. Seperti itu.
Dan mungkin sekian ya pembahasan pengujian kanal dengan metode Sherman Hadley gitu. Mungkin dari saudariku ada tambahan. Oke, jadi saya juga cukup sih. Oke, dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.